Hai hai hai, saatnya kita belajar Minano Nihongo bab 33. Oke, kita ke kuis kosakata. Yang manakah merupakan kosakata bahasa Jepang untuk kata menyampaikan? Silahkan jawab di komen. Pada bab 33, kita akan belajar bentuk imperatif. Perhatikan meireikei, itu adalah bentuk perintah, dan kinshikei, yaitu bentuk larangan. Oke, gimana ya cara membuat bentuk perintah? Pada kata kerja kelompok 1, akhiran U dari bentuk kamus diganti dengan E. Misalnya, kau menjadi kae. Pada kata kerja kelompok 2, akhiran ru dari bentuk kamus diganti dengan ro. Misalnya, miru menjadi miro. Pada kata kerja kelompok 3 ya yang khusus, kuru menjadi koi, suru menjadi shiro. Dan untuk cara membuat bentuk larangan, bubuhkan na pada kata kerja bentuk kamus. Misalnya, kimas menjadi kuruna. Kalian juga bisa tonton video YouTube N for Imperative Form dari channel Masako Eng. Kita ke cara pemakaian. Bentuk perintah dipakai saat memaksa suatu aksi. Sedangkan bentuk larangan, yang namanya juga larangan ya, saat memerintahkan untuk tidak melakukan suatu aksi. Nah, kedua bentuk ini kalau digunakan secara lisan itu umumnya digunakan oleh pria. Perhatikan kasus penggunaan bentuk perintah atau larangan. Pertama, digunakan pria yang posisi atau usianya dari atas ke bawah, misalnya ayah ke anaknya. Kemudian nomor 2, dipakai antara sesama pria. Ketiga, ini memberi petunjuk saat bekerja di pabrik atau pada saat darurat. Kita lanjut ya. Keempat, memberi perintah pada latihan berkelompok atau mata pelajaran olahraga. 5. Memberi semangat saat menonton pertandingan olahraga. Nah, kalau untuk case ini bisa juga cewek yang ngomong ya. Dan yang keenam, pada tanda lalu lintas. Karena kalau tanda lalu lintas kan biasanya harus singkat, jelas. Silakan kerjakan Renshubi nomor 1 dan 2. Oke, pada bagian 3 kita belajar to kaite arimasu dan to yomimasu. To kaite arimasu artinya bertuliskan apa gitu ya. Kemudian to yomimasu dibaca apa. Nah, ini berarti fungsinya sama dengan to dari to iimasu. Silakan dibaca contoh kalimat. Kerjakan Renshubi nomor 3 dan 4. Materi 4. X wa y to iu imi desu. X artinya adalah Y. Nah, jika kita bertanya artinya kita gunakan kata tanya do iu. Misalnya, kono maku wa do iu imi desu ka? Tanda ini apa artinya ya? Nah, kita bisa jawab, kono maku wa recycle dekiru to iu imi desu. Nah, tanda ini artinya bahwa benda ini ya bisa didaur ulang. Kerjakan Renshubi nomor 5 dan 6. Baik, pada materi 5 kita akan belajar to itte imashita. Sebelumnya pada bab 21 kita kan sudah pernah belajar menggunakan to imashita. Ini digunakan untuk mengutip perkataan orang ketiga, jadi hanya menunjukkan kutipan sebagai fakta. Sementara kali ini untuk menyampaikan perkataan orang ketiga kepada lawan bicara, kita gunakan to itte imashita.
Silakan perhatikan contoh kalimat 1 dan kalimat 2. Kerjakan Renshubi nomor 7. Materi terakhir kita akan belajar tentang to sutaite itadakemasen ka. Ini kita pakai saat kita minta seseorang untuk menyampaikan pesan ke orang lain. Nah, kita minta tolongnya secara halus ya. Mungkin saya bacakan yang contoh pertama saja. Roni-san ni 15 分ほど遅れると伝えていただけませんか? Maukah Anda menyampaikan kepada Roni bahwa saya akan terlambat kurang lebih 15 menit? Kerjakan Renshubi nomor 8. Saatnya games. Kita akan belajar membuat kalimat perintah dan larangan. Caranya, mahasiswa memotret keadaan benar di sekitarnya atau bisa juga browsing gambar di internet. Kirimkan satu foto atau gambar tersebut dengan menggunakan caption. Ada 2 captionnya, walaupun fotonya cuma 1, yaitu bentuk perintah dan bentuk larangan sesuai dengan pola kalimat yang sudah kita pelajari. Contohnya begini ya, ada anak kecil sedang membawa permen. Kalimat perintah, ameo tabero, makanlah permen itu. Sedangkan kalimat larangannya, ameo taberuna, jangan makan permen. Minasang, mo wakarimashita ka? Shitsumon ga arimasu ka?